Ya, silahkan. Ya, tetap Yesus menjadi Allah itu menjadi manusia gitu, Pak. Jadi yang lahir itu Berarti manusia menurut di dalam lo, kandungan ya manusia. Bapak tidak ada dalam kandungan Maria. Menurut lo, Bapak tidak ada dalam kandungan Maria. Nggak ada. Oke, berarti Yesus dan Bapak terpisah, enggak satu. Sepakat gak? Nah, kalau Bapak mau belajar, ya gini Pak, kita ini kan harus belajar ya, untuk gini ini kan harus mempelajarin gitu. Kita sebagai seorang awam itu untuk mempelajari Trinitas itu susah Pak, gitu Pak. Nggak semua orang itu bisa gitu. Seperti none Al-Quran itu ada tafsir-tafsir itu Pak. Orang yang yang diberikan anugerah itu yang bisa menafsirkan Pak. Nah begitu juga none Kristen juga sama gitu. Kita sebagai seorang jemaat gini ini nggak bisa Pak. Bro, jangan kemana-mana. Kita bahas Yesus dan Bapak adalah gitu, satu. Pak. Kita bukan ahli kitab. Berarti kalau gitu Bapak jujur. Gitu. Gini bro Andreas, kalau Bapak masih bingung, nah Bapak jujur, nggak apa-apa, saya nggak memaksakan. Abu ya, saya bingung. Gitu kan, ya udah kelar. Kalau udah bingung ya saya nggak akan memaksakan jawaban Anda. Kira-kira menurut Pak Andreas ini konsep Trinitas ini masuk akal atau justru kontradiksi dengan akal sehat manusia? Silakan. Pak, buka mute-nya Pak, silakan. Dengan iman gitu Bang. Jadi kalau agama Oke, gini bro, saya sangat menghargai keimanan Anda. Sehingga apa? Sehingga saya tidak mau menyentuh iman Anda. Ketika kita diskusi, kita utamakan akal sehat dan data yang ada, yaitu kitab suci. Masalah iman simpan dulu. Saya bertanya, konsep Trinitas itu masuk akal sehat manusia atau kontradiksi dengan akal sehat manusia? Dijawab, silakan. Itu harus kalau konsep Trinitas itu harus orang yang memang belajar di Bible yang bisa menjelaskan. Kalau orang awam gini ini kita susah untuk mengerti gitu Bang. Dan kita mengimani bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa yang meninggal itu bukan Tuhan, yang Yesus menjadi manusia gitu Bang. Itu nggak bisa dianu lagi. Sudah mulai dari sudah mendarah daging gitu Bang. Saya paham. Berarti intinya apa? Karena bagi aku Bang ya, kalau aku melihat itu merasa itu gini Om. Sekarang itu kenapa ya perseteruan itu agama Kristen dengan agama Islam itu kok di TikTok ini banyak yang dari yang pro ke Kristen, pro ke Islam itu banyak kali gitu. Nah seharusnya itu sudah nggak ada lagi itu. Mikirin mengenai memberikan pencerahan non Kristen, orang Kristen memberi pencerahan non Islam itu sudah nggak perlu lagi sudah. Jadi ya sudah milik agamanya. Oke, jangan kemana-mana dulu Bapak, sabar pelan-pelan Pak. Udah pelan-pelan. Saya kembali lagi ke Ibu Carolina karena Bapak sudah mulai loncat-loncat ya, muter-muter kagak jelas. Intinya apa? Intinya Bapak ini terlalu memaksakan supaya konsep Trinitas itu masuk kepada akal sehat manusia. Jadi Kristen ini berusaha untuk menjelaskan Trinitas padahal dia sendiri bingung dengan konsep ini. Tapi karena imannya memang seperti itu ya gimana lagi, mereka harus mempertahankan keimanan. Ya saya maklumi gitu. Wajar, saya paham posisi kalian. Dilema kalian ini. Di sisi lain harus mempertahankan akal sehat kalian, di sisi lain harus mempertahankan data di Biblos, di sisi lain harus mempertahankan doktrin dan dogma. Jadi wajar ketika kalian menjawab ini muter-muter ke sana kemari. Kami maklumi itu. Ya, teman-teman sambil di-tap-tap ya Ikhwan Fillah. Barakallah saudaraku. Coba Bu Carolina buka mute-nya Ibu. Bu. Menurut Ibu tadi, ya pertanyaan saya, ketika Yesus di dalam kandungan Maria, apakah Bapak ada dalam kandungan Maria? Silakan. Dia adalah firman. Firman itu adalah Allah. Jadi firman itu perkataan Allah, roh Allah sendiri yang turun di perut Maria ya. Jadi dijelaskan di Lukas 1 ayat ke-20 ayat yang ke-39, Maria dan Elizabeth. Ketika Yesus di dalam kandungan Maria, dia ke rumah Elizabeth ya. Dia ke rumah Elizabeth dan Elizabeth itu melonjak dia kepenuhan Roh Kudus dan Elizabeth berkata ada dia bilang Elizabeth seperti ini ya, saya di Lukas 1 ayat yang ke 43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Jadi ketika Elizabeth kepenuhan Roh Kudus, maka dia merasakan Tuhan itu datang ke rumahnya dan anak Elizabeth juga melonjak kegirangan di dalam perutnya.
Seperti itu, bro. Jadi kalau Oke, kamu siap, tidak ada siap. Roh Kudus, kamu nggak akan ngerti. Oke, siap. Berarti Ibu mengatakan dari data-data yang Ibu bacakan barusan, ketika Yesus dalam kandungan Maria, Bapa di dalam kandungan Maria. Sepakat ya? Bakat. Roh Kudus, Roh Allah. Mantap. Begini Pak Andreas, tegas Ibu ini berani mengatakan bahwa Yesus di dalam kandungan Maria, Bapak pun di dalam kandungan. Berarti benar, Bapak dan Yesus satu. Cuman yang jadi Satu. pertanyaan Ibu, ketika Bapak di dalam kandungan Maria, siapa yang mengatur dunia dan seisinya? Siapa yang mengatur dunia ini? Siapa? Makanya bro, ketika kamu memakai akal kepada Tuhan, maka kamu tidak akan berkenan kepada Allah. Kenapa? Imanlah yang menyelamatkan kamu. Imanlah. Siapa yang tidak memiliki iman, dia tidak akan berkenan kepada Allah. Nah, Tuhan itu maha kuasa, bro. Mau dia di dalam perut mana, mau dia di mana pun, dia memiliki kuasa yang luar biasa. Nah, kalau kamu mau memakai akal, coba kamu akalkan dunia ini dijadikan. Nah, Tuhan Berarti berkata, gini Ibu, mulanya bentar, adalah Bu. roh. Berarti Ibu berarti membantah perkataan Yesus. Ya. Berarti Ibu membantah perkataan Yesus. Yesus mengajarkan loh, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, bahkan di sana ada segenap akal budi. Mana ini orang Kristen tidak pernah mengasihi Tuhan pakai akalnya, gimana? Tuhan Yesus itu datang ke dunia, dia menjadi contoh, dia menjadi guru, dia menjadi rabi, dia menjadi gembala, dia menjadi nabi. Dia sebutannya banyak, bro. Dia datang ke dunia ini mengajarkan, memberi contoh. Nah, kamu pakai akal kan? Kamu pakai. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dia mengaku Tuhan. Apakah dia nggak langsung dibunuh manusia? Dia mengaku utusan aja pada itu Yahudi langsung merajam dia, menyalibkan. Apalagi dia mengaku Tuhan. Kamu pakai akal kan? Ya akalmu nggak jalan kalau kamu pakai akal ke Tuhan Yesus. Karena Berarti ibu statement Ibu mengatakan bahwa untuk menjadi Kristen, karena memang Kristen ini menuhankan Yesus, berarti harus menghilangkan akal sehatnya dulu. Sepakat nggak? Oke? Akal sehat itu pakai apa? Di mana? Kamu pakai logika ke matematika. Kamu pakai logika, pakai membuat motor. Itu pakai logika kau. Tapi kalau kau menciptakan dunia ini sebesar ini, kau pakai logika. Ya Allah, Ibu Gusti, kok 11 Dan 12. kau pakai logika, nanti kau gila. Oke, yang terakhir dari saya sebelum ke Pak Baal ya. Yang terakhir dari saya. Menurut Ibu sebagai seorang Kristen kan selalu mengklaim bahwa Kristen itu punya Roh Kudus, benar gak? Bu, jawab Bu. Menurut statement orang-orang Kristen ini mempunyai Roh Kudus, sepakat tidak? Sepakat, karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, ketika aku naik ke sorga, maka Roh penolong akan turun bagimu, yaitu Roh Kudus. Begitu. Jadi Roh Kudus yang turun di hati kita, Mana yang datanya Yesus naik ke surga? Yesus itu naik ke mengatakan kita langit, tentang kasih. Bahlul. Bro Dario, sabar dulu bro, bentar bro, sabar. Lanjut. Jadi itu bro, jadi Roh Kudus itu datang di setiap hati orang yang sudah dibaptis. Ketika dibaptis maka Roh Kudus turun di atasnya. Begitu bro. Oke, Tetapi kalau berarti tidak Ibu dibaptis, maka sebagai tidak ada Kristen mempunyai Roh Kudus. Nah, apakah di dalam diri Yesus ada Roh Kudus atau tidak? Silakan Bu. Ya dia Roh Allah sendiri, dia Allah sendiri ngapain kok? Gini Bu. Kan dia berbicara. Bu. Kan orang ini hidup karena ada roh. Nah, cuman Kristen selalu mengatakan bahwa orang di luar Kristen itu tidak punya Roh Kudus, termasuk kami umat Muslim. Nah, berarti Ya, Ibu betul. sebagai Kalau Kristen kamu ada Roh ngerti. Kudus. Oke, Ibu sebagai Kristen ada Roh Kudus. Dan saya bertanya, apakah di dalam diri Yesus ada Roh Kudus juga? Ibu mengatakan ada kan? Oke. Aku bilang nggak ada, dia tuh Allah sendiri. Ngapain dia ada Roh Kudus? Dia Roh Allah sendiri, dia Allah sendiri. Dia Allah sendiri gimana? Astagfirullahaladzim, Ibu ini udah bener, Ibu ini udah stadium 4 ini, susah kali. Kamu yang sedih. Tapi ya Kamu yang terserah lah. tahu bro. Ya terserah Ibu lah, suka-suka Ibu lah. Ya mau apapun Ibu yang Ibu pahami, yang Ibu katakan, ya lagi-lagi Kristen ini selalu itu iman kami. Ya sudah, kalau sudah kayak gitu ya apalah kita diskusi kalau hanya modal iman. Ya, seharusnya Ibu ini harus bisa membawakan data-data yang tertulis di
Biblos, bahkan Ustadz kalau saya. ibu lebih mengutamakan pakan Yesus, ibu tidak akan pernah menurunkan Yesus, begitu ya. Bentar Pak Andreas, saya sapa dulu yang baru naik ya. Ko Muhammad Lo, terus Akhi Erik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bro Darius, buka mic-nya bro. Yo, assalamualaikum Ustaz. Bentar Ahi Erik, bentar sabar. Jangan dibawa ke ranah Sabar, diskusi. bentar Ahi. Bentar. Nanti Ahi Erik ngomong, bentar saya sapa dulu ya satu-satu ya. Bro Darius, Anda sudah menjadi Muslim? Anda sudah Alhamdulillah, menjadi Ustaz, Muslim sudah, atau Ustaz. masih Kristen? Alhamdulillah Ustaz. Kagak sudi. Assalamualaikum Akhi Darius. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Nah Bisa inilah Akhi gila. Darius. Bisa gila aku kalau terus di Kristen. Nah mantap, keren. Mualaf keren memang Akhi Darius ini. Silakan. Pak CJDW, Muslim apa Kristen Pak? Pak, oke kagak monitor saya turunkan. Pak Ian, Muslim apa Kristen? Oke. Dan Iya. untuk para guruku, Muslim apa Kristen Muslim, alhamdulillah Muslim. Pak? Oh, siap standby dulu Pak ya. Oke. Iya. Untuk para guru-guruku ya semuanya di sini ya Koko sama Bang Erik ya. Karena Pak Baal tadi yang lebih dulu standby, belum dikasih ngomong, saya kasih dulu ke Pak Baal ya biar tetap kondusif. Pak Baal monitor, Monitor, lanjut dulu, aku lagi prepare dulu nih, belum siap. Lanjut, prepare ini. Oh, Pak Soundnya masih sibuk. gorokan, ya. So lanjut. Nah, Iwan Pilah ya jangan lupa sambil di tap dan ini bantu di follow akun narasumber Muslim ya. Apalagi ini akun Akhi Erik, akun baru ya. Tolong bantu follow akun Akhi Erik ya. Semuanya narasumber Muslim di atas Syukur, bantu di teman-teman. follow. Akhi Erik mau masuk. Kokolo aja. Oke siap, enggak saya kasih dulu ke Pak Darius bentar ya kok ya, sabar kok ya. Ya, boleh. Akhi Darius masuk, Akhi Darius silakan, mualaf cerdas ini Akhi Darius nih, silakan Akhi. Di sini noise Bang, seperti biasa berisik sekali. Oh Akhi Darius nggak bisa masuk, masih noise. Iya Bang. Oke berarti ya ada Akhi Bayu di sini. Akhi Bayu, assalamualaikum Akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Akhi Bayu sudah santai atau masih sibuk? Oh lagi nyantai Pak Ustadz. Tunggu Oke. pakai baju dulu saya. Enggak, saya kasih dulu ke Koko mungkin ya Ko. Mau masuk Ko, silakan Ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari tadi saya mohon maaf ya kalau guru-guru saya nggak naikkan karena saya nggak monitor ke permintaan. Yang tadi yang naikin itu saudara saya Kanda Alan yang di bawah ya, yang naikin itu. Silakan Ko. Ini ada Kolim. Assalamualaikum Ko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Siap. Mungkin Kohlo silakan Kohlo dulu masuk Ko. Ini ada Ibu Caroline sama Andreas ya. Lanjut. Jadi semalam itu ngantuk saya, jadi lagi ngomong kontradiksi. Saya tidur itu. Jadi bukan kontradiksi ya, tapi kontradiksi gitu. Iya, Ibu Caroline. Yuk orang punya iman baguslah. Ya, beriman sama you punya iman baguslah. Tapi kalau kita lagi diskusi, kita pakai data. Nah, Ibu Caroline nih Tritunggal. Tritumbal dia Paman, Tritumbal. Nyaut dia. Tritunggal. Ya tetap dengan Tritunggal nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau dalam diskusi itu Bu, terkadang kita itu harus ngikutin apa yang harus disepakati gitu. Kenapa Ibu meyakini Yesus itu sebagai Tuhan? Bro Muhammad, Yesus berkata Bapa dan Anak dan aku adalah satu. Dan Aku adalah satu. firman Tuhan juga berkata pada mulanya adalah roh, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah.
dan firman itu adalah Allah. Nah, itu ada ayatnya, bro. Ada datanya, bro. Yohanes itu. Nggak asal ngomong. Yohanes ayat 1 itu. Ya, jadi dimanapun itu Anda ada kata-katanya seperti ini persis. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan Yesus Kristus adalah sang firman. Firman itu Yesus adalah Allah sendiri. Dan Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Pada mulanya adalah roh. Pertama kali dunia diciptakan adalah ketika roh Allah melayang-layang di udara, maka Tuhan menciptakan bumi ini semuanya, penciptaan 7 hari. Nah, pada mulanya adalah roh. Yang di atas air apa di udara? Di atas udara. Hah? Pada Coba mulanya adalah roh. Dan roh Allah melayang-layang di atas udara. di atas udara di mana itu termaktubnya? Jadi cakrawala lah, bro. Di mana itu? Belum terbentuk dunia ini. Kan dunia ini belum Atas air apa terbentuk. di atas udara? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi berbentuk kosong dan gelap gulita katanya. Tidak ada laut, tidak ada apa-apa, masih kosong, bro. Coba buka datanya, Bu. Hah? Dari mana itu, Bu? Di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ah, Ibu salah. Tadi bilang udara, sekarang di atas air. Yang benar yang Di mana atas dulu? air, di atas air. Air. Nah, Berarti saya yang benar. firman Allah jadi terang. Saya yang benar berarti melayang-layang di atas air. Ya, di atas air. Saya tadi nggak baca yang awal. Saya juga nggak Nah, baca. itu bro. Kan Nggak pada baca. mulanya kita intinya bukan pada air dan udara, intinya adalah roh. Pada mulanya adalah roh. Nah, sebentar, Itu aja, Ibu. bro. Kalau misalnya diskusi nggak begitu, Ibu. Jadi Jadi ini nggak diskusi, kita nggak diskusi, saya menjelaskan aja. Dan Oh, kan kata nggak bro bisa. tadi kok Nggak bisa, tak bisa kita diskusi. Jadi gini Ibu, dalam diskusi itu kalau Ibu benar saya benarkan. Kayak gitu. Kalau nyalakan saya benar, kameranya. sebentar. Kalau saya benar, Ibu harus benarkan saya. Kalau Ibu benar, saya benarkan. Nah, gini dulu kok saya pernah diskusi sama ibu ini beberapa kali kok. Jadi ibu ini kalau tidak buka kamera itu nggak nyambung sama sekali omongan, ngalor ngidul. Tapi kalau ibu ini buka kamera agak nyambung gitu, agak. Jadi ibu coba dibuka kameranya, Bu. Nggak apa-apa, slow aja kita ngobrol santai. Silakan, saya udah undang kameranya, silakan, Bu. kamera nggak usah, saya belum Maka saya mandi. skip, Bu. Ibu, Nggak apa-apa, Bu. Sekarang banyak efek di TikTok, Buka dulu, Bu. Ayo biar Aku enak. tadi Silakan. buka kamera aku on cam tadi, cuman palaku botak sebut Paulus aku malu. Tutup lagi dah Semua aku. pakai kamera lah. Kalau saya buka kamera, semua yang di atas ini buka kamera. Iya, kami buka kamera aman. Silakan buka kamera, silakan. Yang lain buka kamera dulu, yang lain. kan Ibu diskusi sama aku. Aku sudah buka kamera. Ibu, tenang, mataku sipit bukan mata keranjang ah. Ah. Tuh, Bu, tuh. Inilah Muslim. Silakan, Bu, dibuka, Bu ya. Slow aja kita santai. Silakan, Bu, silakan. Kenapa emangnya? Ada uang. Oh, bentar kok sampai dia buka kamera kok, bentar kok. Karena bener, ibu ini kalau buka Saya kamera nggak lagi nyambung. ditemanin. Oke. Tapi Nggak nyambung, nggak nyambung. Sama aja lah kamera sama nggak kamera. Tuh, Pak Tapi Kaisar tuh. Ibu- Assalamualaikum, Ibu- Pak Kaisar. Assalamualaikum, boy. Waalaikumsalam. Bang Kaisar, jenggotnya banyakan siapa? Aku pun buka kamera. Orang tua, buka kamera, woi. Waalaikumsalam. Oke, Iwan bilang ya, izin monggo sebentar. Sebelum dilanjut sambil nunggu ibu buka kamera karena siap-siap lagi pakai make up dulu ibunya ya. Pak Kaisar iklan dulu, Pak Kaisar iklan dulu bentar. Silakan Pak Kaisar. Nah, tuh ibunya tuh ada. Lanjut. Ini pakai efek nih, yang nggak pakai efek ya. Nggak apa-apa. Seadanya. Iya, ibu cantik, Bu. Mantap. Sedikit agak berisik di sini teman-teman. Sedikit agak berisik di sini teman-temanku semua. Iwan Villa. Nah, Siap Pak Kaisar, nanti saja sampai kalau sudah sunyi. Lanjut dulu kok. Ini udah buka kamera. Coba. Pasti agak nyambung. Silakan kok lanjut kok. Jadi nggak ada hubungannya, bro, nggak ada hubungannya. ada Ibu, ada efek. Jadi ketika kita saling menatap itu ada efek. Nah, gitu. Oh ya, Iya Bunda Mila. Jadi benar ya Ibu. Jadi kalau misalnya kita diskusi itu Bu Karolin benar, saya benarkan. Setuju?
Ya. Jadi Karolin berbicara 1+1 sama dengan 2 itu benar. Buya, izin turun dulu, saya mau tuker akun boleh ya? Siap kok, lanjut siap. Jangan lupa bawa Karol. Dan ini biar saya Tuker akun ya, tuker akun, mau tuker akun. saya beritahu dulu Ibu Carolina, Ibu di sini mualaf semua loh. Koko Muhammad Lo mualaf, Ahi Bayu Andika mualaf, Pak Kaisar Nero mualaf, Pak Darius. Yang bukan mualaf cuman saya, Pak Anggur Asam, sama Kang Erik. Koko Beni juga mualaf ini. Jadi Ibu dikelilingi biasa. Lanjut. Bersih tepu. bertemu aku berbeda sendiri. Weh. Lanjut. Weh, masih- Jagam tading. tadi langkat. Juntak Margana. Juntak. Aku sih tak berdaku. Mana tadi Koko tadi kok turun dia? Koko kepental. Ini ada Ahi Bayu, beliau juga mualaf kok. Silakan mungkin sama Ahi Bayu dulu ya, Koko kepental. Lanjut. Maju akrinana. Kalau kaikin kam. Zaman Bandung. Maju jua. Jadi kita harus apa ini yang kita harus bahas ini mengenai sisi apa ini Ibu Karolin. Ibu Karolin kan tadi ngotot mengatakan Yesus itu Tuhan, dia nabi, dia guru, dia kenapa diborong semua? Iya, dia memang semuanya karena dia Allah, Maha Kuasa. Mau mati Mija. Jadi begini, dia Allah. Sewaktu Yesus berdoa semalam-malaman, dia berdoa kepada siapa coba? Dia itu memberi contoh, bro. Dia berdoa kepada Bapa, kedatangannya menjadi contoh. Bukan berarti dia berdoa ada Allah di atas, enggak. Dia itu Allah sendiri. Dia itu menyerahkan nyawanya sendiri. Bukan menyerahkan, saya bilang dia berdoa semalam-malaman, berdoa kepada siapa? Dia berdoa pada diri sendiri, dia memberi contoh kepada manusia. Ketika kita menghadapi pergumulan, maka kita akan diberikan contoh pada Tuhan Yesus, maka datang pada Tuhan. Dia juga ketika dia mau disalib, Berkah dia Nyai, juga ini harus disapa dulu Nyainya. Nyai, Assalamualaikum, berkah. Lanjut. Kemanusiaannya, bro, dia merasa takut berpeluh sampai berkeringat berkeringat apa namanya? Syukran jazamu keluhan kasiro Nyai. Seperti itu. Jadi bukannya dia berdoa kepada bapaknya, bukan. Dia ada satu. Sudah. Waktu kalau di Matius 14 nomor 23 itu dia berdoa sendiri loh. Kepada siapa dia memberikan contoh kalau dia berdoa sendiri? Berkah Nyai, Masya Allah, Jumat berkah. Lanjut Ahi Bayu. Dia ngomong apa itu? Dibuka mute-nya, Bu. Nah, ini siapa yang mute ini? Bro, kita kan punya tubuh, jiwa, dan roh. Nah, tubuh kita juga merasakan kesakitan. Nah, Tuhan itu, Yesus itu, dia ketika mau disalib, dia juga kedagingannya itu merasakan kesakitan juga, dia merasa ketakutan juga. Waktu Yesus disalib, itu dia berdoa sama siapa yang? Eli, yang gitu. Nah, Kalau Bapak, dia Bapak, berdoa Bapak, sama diri Bapak, sendiri, berarti aku, mengapa aku tinggalkan aku? Ya begitu ya konsepnya ya. Iya. Loh. Tambah gila aku dengarnya. Ya, kepada akulah dia. Karena dia memberi contoh kepada kita semua manusia. Tenang Joho, Darius. Dengarlah hai teman-teman iya. Dengarlah hai teman-teman di bawah. Darius. Tenang Joho, Dia itu Yesus. Tenang Joho, Darius. Dia berdoa. Si Darius. Aku. Si Mamotong. Lo si lay si tijak dohot itu. Oke deh. Lo laki na dua. Tenang Joho Naribu tak ko aga ya ma. Jadi semono tong itu Carolina. Jadi Ya, itu. kalau kita itu beriman itu kuasian harus ikutilah apa yang dikatakan oleh Yesus itu. Jangan melenceng, jangan belok-belok ke kiri terus. Jangan, Ya, iya, jangan iya. selalu mau ke kiri. Jadi begini. Justru ya, Yesus, bro. tunggu dulu. Anda nanti saya bisa buktikan Anda bukan pengikut Yesus ya. Di Matius 14 nomor 23 Yesus berdoa sendiri. Ibrani 5 nomor
7 Yesus ini memohon doa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Coba kita pakai akal. Ada nggak Tuhan berdoa kepada Tuhan? Ada nggak Tuhan memohon pertolongan kepada Tuhan yang bisa sanggup untuk menyelamatkan dia dari maut? Ini otak kita ini di mana itu? Coba buang dulu doktrinnya itu dari gereja. Buang dulu. Kita fokus kepada yang tertulis saja dulu, gitu ya. Gitu itu. Jadi kalau itu mengatakan Anda itu pengikut Yesus, tidak, karena kalau umat Islam itu sudah selamat. Karena kenapa? Yesus mengatakan di Yohanes 17 nomor 3 itu, mengenal satu-satunya Tuhan itu adalah Allah, dan mengenal Dia hanya utusan. Umat Islam betul mengimani Yesus itu atau Nabi Isa itu adalah cuma utusan. Gitu. Jadi kalau Kristen ini bukan pengikut Yesus tapi pentuhan. Dan Anda itu adalah pengikut Paulus, Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat, tapi Paulus ini kepada orang-orang yang tidak bersunat. Begitu. Dan Petrus tidak pernah berdakwah di luar dari Bani Israel. Begitu. Lanjut. Ya. Itu malam. Oh, pantas. Karena itu nggak punya iman. Di sini mualaf semua ini, Bang Kaisar, Bang Darius, siapa lagi? Pak Muhammad lo. Mualaf semua orang di sini. Wajar bro, karena Nah, di dalam ibu gini, ibu yang bukan mualaf itu host saya sama Pak Anggur Asam nih, sama Pak Erik. 3 yang bukan mualaf. Ini semua mualaf, cuman udah lama. Yang masih baru itu Pak Darius. Pak Darius masih kemarin baru 1 bulanan lah. Kalau Ahibayu mungkin udah 2 tahunan gitu. Nah, ibu mau Berarti malam ini udah siap. Ibu malam ini mau. Lanjut. kamu yang bertobat di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Bangsa apa itu? Kamu tidak punya iman, berarti kamu seperti kata Tuhan Yesus, seperti benih yang ditabur di semak duri. Jadi kamu diambil iblis, sama juga dari. Aku boleh masuk nggak? Aku boleh masuk nggak? Sebentar saja. Siapa yang tidak itu tadi beriman? barusan bilang yang tidak mengenal Yesus, tidak masuk surga gitu ya? Saya belum selesai. Saya dulu. Seperti kata Gimana? Yesus yang dia berkhotbah. Gimana? Dia kata Yesus apa? Seperti benih yang ditanamkan di semak berduri belukar. Imannya diambil iblis. Tidak berbuah dan tidak bertumbuh. Tetapi ketika benih firman Tuhan ditanamkan yang di tempat yang subur, maka dia akan berbuah dan memiliki iman yang kuat. Tetapi bro-bro semua ini semuanya tidak memiliki iman yang kuat. Maka memang Host akan sehat gue berontak. Gini maksudku itu tadi bilang yang tidak mengenal Yesus tidak akan masuk surga, begitu ya? Yang tidak mengenal Yesus, benar? Betul ya? ya. Kata Tuhan Yesus di firman-Nya di Matius, barang siapa Oke, yang mengenal udah, Yesus, tunggu sebentar. Udah panjang kali toh. Panjang dia akan kali, menerima aku dulu. Tuhan, Jadi Allah pertanyaanku, pertanyaanku begini, bagaimana dengan orang-orang yang di daerah pelosok, terpencil di bagian benua, itu ramai itu penduduk suku pedalaman. Mereka tidak kenal yang namanya apapun itu, media sosial apapun itu. Mereka masuk neraka atau masuk surga? Mereka nggak mengenal Yesus tuh, gimana? Bahkan nggak mengenal Allah itu, gimana? Nah itu dia kan tugas-tugas para penginjil. Sebarkanlah firman Tuhan ke seluruh dunia. Ya, penginjilnya dan ditombak. jadikanlah semua muridku. Penginjilnya ditombak, itu kan ada tuh berita di YouTube, ditombak itu dia meninggal, yang dari Korea. Dia namanya Itu satu contoh. Dan satu Islam, contoh, bro. ini dengar dulu, itu satu contoh. Bagaimana dengan penduduk-penduduk yang lokal itu yang primitif, nggak mengenal itu, bagaimana? Ayo. Nah itu tugas para penginjil bro. Begitu. Ya Jadi, mereka nggak mau tugas, gimana ya? Itu kan lucu jadinya, kontradiksi dong jadinya itu. Ada yang lucu di dunia ini, nggak ada. Kita nggak tahu ya, sekarang benua ini luas toh. Bumi alam ini luas, bumi ini luas. Kita nggak tahu makhluk manusia itu ada di primitif, di pedesaan, bahkan di pelosok-pelosok sana yang tidak mengenal namanya Tuhan. Bahkan ya itu bilang tadi penginjilnya ini nggak tahu daerah mana itu, nggak tahu, mereka belum diselidiki mereka. Gimana kan lucu loh itu. Wah, ada Tuhan. Semuanya pasti ada kenal. Sekarang zaman apa namanya? Internet.
di semua pelosok pun pasti sudah tahu. Nggak ada yang pelosok apa itu. Ya mereka udah mati. Ada yang beberapa udah mati. Ada yang mereka udah mati. Generasi ke generasi, generasi ke generasi. Mereka sudah mati tuh. Opung-opung mereka, leluhur mereka. Apa mereka masuk surga atau masuk neraka? Karena mereka nggak mengenal Tuhannya itu. Gimana? Coba ceritakan gimana? Firman Tuhan berkata, ketika satu orang diselamatkan, maka seluruh keluargamu akan diselamatkan. Ketika satu orang percaya kepada Yesus Kristus, maka Mereka nggak keluargamu kenal. Mereka nggak kenal Tuhannya. Mereka nggak kenal sama sekali. Leluhur mereka udah mati semua gitu loh. Padahal itu bilang tahun pertama, tahun 1 Masehi mengenal yang namanya Tuhannya itu Yesus itu. Lah mereka sudah ada sejak dahulu sampai di milenium 2025 ini. Mereka belum mengenal juga, leluhur mereka udah pada mati-mati semua. Masuk surga atau neraka? Nah, zaman dulu sebelum Tuhan Yesus kan ada sebelum zaman siapa dulu zaman sebelum Tuhan Yesus pasti kan mengenal Allah. Sesudah maksudku. Allah. Bikinlah Sudah. dari tahun konsili pertama 325. Konsili pertama 325. Mereka tidak mengenal sampai 2025 ini. Mereka juga tidak mengenal masuk surga atau masuk neraka. Itu urusan Tuhan, bukan saya menghakimi. Bagian hakim itu bagian Tuhan, bro. Nanti saya kembali pada Oke, firman Tuhan siap aja. aku. Oke, urusan Tuhan. Oke, lanjut yang lain. Ya. Sebelum dilanjut, Ibu Caroline ya, saya izin sebentar mau sapa dulu Pak Darius, mau tanya dulu sebentar. Bro Darius, buka mute-nya bro. Bro Darius, woi, akhi, buka dulu mute-nya ah. Wah ini orang kemana? Kagak jelas ini ya. Lanjut dulu kok, lanjut. Ya, akhi Darius. Enggak, saya mau tanya dia sudah punya sertifikat mualaf apa belum gitu. Kalau mau dari Jadi dia aku, nggak monitor. itu saya aja. Jadi gini, itu aku punya rambut lurus. Ya. Aku punya rambut lurus. Yang lain diem dulu ya. Udah tahu kebiasaan saya kan. Terus agak ikal sedikit, warnanya sudah banyak uban. Aku senang warna emas kayak Ito ini, tapi tidak semua. Jadi udah abu ya diem dulu, jangan dipotong. Kok yang motong saya doain dikejar janda. Nah, jadi aku ini kan putih-putihnya ini pengennya ada warna emas kayak Ito. Jujur aku Ito. Jadi gitu ceritanya. Nah Ito aku pengen punya saran sama Ito. Aku nih harus nyemir rambutku ini supaya tidak kuning semua, tapi hanya ada bekas yang putih ini kelihatan jadi kuning itu. Nyemirnya sama orang botak atau sama salon? Nggak kenal. Sama salon. Sama salon. Kalau aku sama Bang Darius gak bisa dong ya, dia botak kok. Kalau di salon juga nggak apa-apa. Kalau di salon botak di salon juga nggak apa-apa. Kalau Enggak, dia orang Bang botak Darius. di salon nggak apa-apa. Bang Darius ini tukang cukur rumput. Jadi aku boleh nggak tukang nyukur ke dia? Boleh. Hah? Kok diskusi kok fokus malah ngomongin rambut ini aduh. Iya. Benar, itu mau potong rambut sama tukang cukur rumput. Mau Kalau nggak itu apapun itu pilihan itu mau cukur rambut di mana pun itu pilihan itu. Nggak ada yang maksa. Tapi mau Kalau nggak mau kita cukur diskusi sama. itu, kita pakai logika itu, pakai logika yang benar. Jadi kalau itu bilang 1 tambah 1 sama dengan 2, aku bilang itu benar. Tapi kalau itu bilang 1 kali 1 sama dengan 5, aku salahkan. Nah itu pun begitu. Kalau aku ngomong nih, kopi ini Indo Cafe rasanya enak, itu harus benarkan aku. Kayak gitu. Terus aku bilang sisir ini warnanya pink, itu harus benarkan aku karena ini benar pink kan gitu kan ya. Nah, sekarang aku mau tanya sama Ito, ini jujur, Ito mau nggak dicukur rambutnya sama tukang cukur ini, tukang cukur rumput? Ya saya punya pilihan nggak mau. Nggak mau. Oke, Ito mau nggak dicukur rambutnya sama orang yang kutunya banyak ketombenya? Walaupun Nggak dia mau. kerja di salon. Nggak mau. Oke, lo Ito bagus, pintar. Ito dengan adanya Roh Kudus dan dengan adanya Yesus, Ito jadi selamat? Ya.
Pujilah Tuhannya Yesus. Ah, betul. Sekarang saya mau Tuhannya tanya. Yesus siapa? Tuhannya Yesus siapa? Ya dulu. Nah, Ito, sekarang saya mau tanya sama Ito. Bagaimana Ito akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus sedangkan Tuhan Yesus saja mati di atas tiang salib? Jawab. Bro, dia mati pada hari yang ketiga dia bangkit dan pada hari yang ke-40 dia naik ke surga. Dia sudah di surga, bro. Kedua. Bukan di Ketiga. surga, di langit. Kau jangan bohong lah kau. Ketiga, bro, di hari ketiga. Maka dia di surga. Maka Roh Kudus yang turun. Kedua gimana? Hari ketiga, Jumat, Sabtu, Minggu. Bos, izin turun dulu ya, bos. Bos, izin turun dulu. Bang Handi mau naik, bos. Sebentar Iya. ya. Bang Izin Handi dulu, mau naik. Assalamualaikum Bentar, ya. bentar dulu, Aku Pak Darius. mau- Ahi iya. Darius. Ahi. Aku Saya mau bertanya bisa dulu. dulu di sini, sebentar. Iya, Ahi Darius, saya mau bertanya. Iya. Ahi Darius sudah punya sertifikat belum? Belum. KTP aja aku belum jadi. Udah lama kali aku. Sudah, nggak usah KTP, mau dibikinin saya. Ahi Darius, kalau gitu Anda sholat isya dulu dan Akhi standby di bawah dulu ya, nggak apa-apa ya Akhi ya. Oke, oke. Siap, sehat-sehat ya, saudaraku Yuk. ya, istiqomah ya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu wabarakatuh. buat Ibu Korina. Puji tukang, semoga Tuhan memberakimu, Bu. Para pembuat kejahatan. Jadi gini, oke. Tapi oke lah ya, dia Tuhan Yesus bangkitlah di hari ketiga, walaupun sebenarnya bukan hari ketiga. Ayo, mati hari apa? Jumat. Jam? Hah? Jam Jumat jam? siang. Jam 3 apa jam 12 apa jam 8? Nggak- Jam 3. Jam 3 sore. Oke. Berarti Sabtu jam 3 sore hari berapa hari? Ngapain bikin salah, bro? Loh, enggak sebentar. Jumat mati jam 3. Berarti satu harinya jam berapa kalau kita hitung jam 3? Berarti Iya, cuma 1 minggu aja udah. Ngapain bro itu Bentar, bikin pusing? satu. Terus Minggu jam 3 berapa hari? Minggu jam 3 berapa hari? 2 hari. Mayatnya Yesus hilang di hari berapa? Hari yang ketiga, hari Minggu. Hari Minggu, Jumat sore. Terus Sabtu sore hari berapa? 2 hari, 1 hari. Sabtu sore ke Minggu sore berapa hari? 3 hari. 2, 3 dari mana? 3 hari. Jam- 1, 2, 3, 4 bro. jadi Bukan 4. harinya, bro. Harinya. Kalau kamu lahir hari Jumat, kamu memang lahirnya hari Sabtu jadinya. Kamu tanggal 3 bulan hari Dalamnya kan hari Jumat. Kamu Ito. tetap hari Jumat, bro. Ya, mau jam berapa pun kamu tetap Jumat. Ini. Iya pakai ini, gini. Harinya bro, bukan jamnya, harinya yang dihitung. Hari Jumat, kamu lahir jam 12 malam hari Jumat. Kamu tetap dihitung hari Jumat. Mana mungkin kamu dihitung hari Selasa? Oh masa? Iyalah, Nggak bisa itu. harinya dihitung harinya bro, harinya hari Jumat mau Ito. jam berapapun dia, mau hari Ito. apapun dia, Ito. mau jam Ito, berapapun dia, itu tetap harinya yang dihitung. Jangan jamnya kau hitung. Harinya 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Udah harinya aja dihitung. Kau pikir sibuk-sibuk kali hitung jam ya? Enggak bisa itu. Tanggal kali. Sekarang itu zamannya akhir zaman, nggak lagi di bumi ini yang dipikirkan, yang di sorga dipikirkan, hal-hal di sorga dipikirkan, bukan hal yang di bumi. Gantian. Gantian dulu. Aduh. Iya, tapi saya sapa dulu kok. Iya, Deng Handi, assalamualaikum, Deng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ngomongin Siap, masalah, Iwan Pila sambil di tap ya, tap layar. Lanjut, Deng. jadi yang ngomongin masalah rambut. Sebenarnya kalau Kristen itu membaca Bible-nya dengan baik, dia tidak akan pernah memamerkan rambutnya. Karena mungkin jarang baca Bible. Coba baca 1 Korintus 11 nomor 6. Kalau Ibu Carolina sering baca Bible, nggak bakal menguraikan rambut ke seperti ini. Nanti digetok kepalanya oleh Paulus. Udah pernah baca nggak tuh 1 Korintus 11 nomor 26? Udah pernah baca, Bu? Kamu siapa? Kau ngatur aku? Saya bacakan deh. Saya bukan ngatur Anda, Paulus yang ngatur Anda loh. Saya bacakan ya. Paulus
Paulus itu adalah rasulnya Tuhan Yesus. Iya, Dia adalah itu. umat menganiaya Iya. umat Kristen, tapi dia Iya. bertobat. Iya, saya bacakan datanya dulu. Saya bacakan datanya. Boleh nggak? Karena Anda Nama Yesus. kan Ibu Carolina nggak punya Bible nih. Jadi minta tolong Saya sama tahu. saya. Saya bacakan ya. Saya tahu ayatnya. Saya tahu ayatnya itu. Kamu tidak berkuasa menghitamkan dan memutihkan rambut kan? Bukan itu, bukan. Nah, enggak, Anda salah. Saya baca ya, boleh nggak saya baca? Saya izin kepada Ibu Carolina, boleh nggak saya baca? Saya jelaskan dulu. Jangan dijelasin dulu, orang belum dibaca. Kenapa sama Bang Handi, Ibu ini langsung nyerocos, sabar Bu, tenang sabar. Iya, nanti setelah sabar. saya baca, baru Ibu nanti jelasin, kan gitu. Kenapa saya pakai rambut ini? Saya jelaskan dulu. Bukan itu yang saya bahas, bukan itu. Saya tahu, saya baca Alkitab semuanya. Saya tahu. 1 Korintus 11 nomor 6. Apa rambut kuning? Ya, biar dia bicara dulu. Diam dulu. Saya tahu kata firman Tuhan, kamu tidak berkuasa memutihkan dan menghitamkan rambutmu, kata Tuhan Yesus. Tetapi saya punya alasan kenapa saya memiliki rambut ini. Tahun 2011 saya mengalami Tuhan, dan saya tidak suka orang hitam, karena setiap orang hitam saya lihat seperti dukun. Jadi saya sukanya warna terang, begitu bro. Saya sakit dari tahun berapa itu, saya mengalami Tuhan Yesus, saya mengalami mujizat. Dan saya tidak suka yang warnanya gelap, karena gelap itu identik dengan dukun, begitu bro. Ya, padahal saya nggak membahas mengenai warna rambut loh. Berarti dia nggak pernah baca Bible. 1 Korintus 11 nomor 6. Bukalah 1 Korintus 11 nomor 6, dibukalah, dibaca dulu. Oke, karena ada Bible dibaca. Saya baca ya di sini ya teman-teman ya. Kita Nggak, gantian Bu, saya lagi yang ngomong. Ibu ngomong, saya diam loh. Oke, saya baca ya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah juga menggunting rambutnya. Tetapi jika perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Kenapa Ibu menangis? Kenapa Ibu menangis? Ini data loh ini. Nah, kalau Anda pengikut Paulus, mestinya rambut Ibu itu digunting. Karena Ibu nggak menutupi rambutnya gitu loh. Nah, tadi saya kebetulan dari Kelodok, saya beli gunting rumput. Kalau Ibu mau minta bantuan, saya punya gunting rumput begitu. 1 Korintus 11 nomor 6, silakan dibaca. Makasih, gantian. Silakan loh Ibu, ini. silakan. Teman-teman Data. ya, sambil di tap ya saudara, 2K ya, tap kencangkan ya, tap layarnya. Lanjut Ibu, silakan. orang-orang yang di bawah jangan suka menghakimi. Agamamu apa? Sukanya menghakimi orang. Maunya Udah, ngejek orang. Kak Karolin, Koristek, fokus aja harus sama kita yang di atas, nggak usah peduliin yang tulis-tulis di bawah, nggak usah. Fokus 1 Korintus 11 nomor 6 lah. Kan ada Bible, masa nggak dibaca sih? Bacalah. Aku nggak perlu kau suruh-suruh. Mau siapa kau? Aku nggak perlu sama kau. Menurut Paulus, Ya, Bu. perempuan yang pamer, menurut Paulus perempuan yang pamer rambutnya harus digunting, harus dicukur. Menurut Paulus. Bersediakah Ibu menjalankan perintah Paulus? Di sini ada gunting rumput, mau nggak? Aku pengikut Yesus Kristus, paham? Jadi Anda nggak Kenapa percaya? kau- Jadi nggak percaya tulisannya Paulus? Rasulnya Tuhan Yesus. Kali itu sudah melakukan mujizat, dia minum racun tidak apa-apa. Dia menyebarkan firman Tuhan. Jadi kenapa kalian benci sama Paulus? Aneh. Nabi palsu. Bentar, jangan. Jadi biar dia ngomong dulu, Nabi, biar netizen yang Rasul. menilai nyambung apa enggak nih. Saya baca lagi data. Kita itu kalau ngomong berdata ya. Menurut Paulus di 1 Korintus 11 nomor 6, sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah juga menggunting rambutnya. Tetapi jika perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Rambut Ibu ini harus digundul. Dia perumpamaan bro, jangan kamu artikan bulat-bulat mentah-mentah. Kau telan mentah-mentah itu kayak gitu. Dia tuh perumpamaannya apa dia di situ? Tentang apa judulnya? Judulnya apa? Judul.
1 Korintus berapa? 1 Korintus berapa? Empat nomor 10, Bu. Nah, ini saya suka Ibu kalau kayak gini. Ibu buka datanya terus baca. Keren Nah. ini, luar biasa. Lanjut. Bacalah, kan Bible enggak. Baca 1 Korintus 11:26. 1 Korintus 11 atau 1 Korintus 11 nomor 2, nomor 6, Bu. Wah. 1 Korintus 11 ayat 6. Nomor 6. Baca, Bu, 1 Korintus 11 nomor 6. Judulnya mengenai apa dulu, Bro? Mengenai apa judulnya? Ya terserah Ibu, buka aja 1 Korintus. Kepala wanita, hiasan kepala wanita judulnya, Bro ya. Nah, dia di sini katanya apa? Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan tangguh berperang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu, katanya. Semua harus dibaca, jangan kau baca separuh-paruh. Nah, Bacalah. nah, saya baca dulu. Susah kali ini. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yakni kepala dari setiap laki-laki itu tentang Kristus. Kepala itu tentang hiasan, tentang apa? Tentang Yesus Kristus. Baca dulu baru nerangin, Bu, baca aja dulu. Ini makanya saya terangkan dulu. Kepala dari laki-laki, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal yang yaitu kepala dari tiap laki-laki ini ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, Bro. Kepala dari perempuan itu laki-laki. Jadi ini perumpamaannya. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Itu perumpamaan, Bro, tentang rambut dan rambut. Baca terus lah, baca dulu baru ini kau Ripa. Baca dulu. Baca aja dulu sampai habis. Sebab jika perempuan tidak menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Dia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Ya stop dulu, Bu, udah cukup ya. Udah cukup. Jadi tentang Saya ibu kan membaca, saya yang nanya. Ibu Tadi ini di sini, Bu, dengerin dulu, gantian lah. Ibu panjang lah tadi. Gantian dulu, habis ini baru ibu lagi toh. Nah, ibu dari tadi on cam. Ya, tidak menudungi kepalanya. Pertanyaan saya, kenapa rambut ibu nggak dicukur pakai gunting rumput? Kenapa? Siapa? Hah? Nah, itu harus dicukur tuh, Bu, kalau nggak menudungi kepala. Sudah saya jelaskan tadi di sini. Firman-Nya itu bukan tentang rambut, bukan tentang Ini ngomongin rambut kok ini. Ngomongin rambut. Suami, Bro, tentang penghormatan kamu, tentang masalah rambut. Kamu itu tentang Menurut Paulus, kalau tidak menudungi kepala, rambut harus dicukur. kan nggak masuk ke otaknya, kan nggak masuk akalnya. Barusan dia yang baca. Tentang rambut asli, Bro. Ya udah, ini lanjut nih. Karena perempuan sama perempuan, males gua. Laki-laki. Paham? Halo kakak, ini aku suka sama kakak ini, dia cantik banget. Aku pernah 3 kali diskusi sama kakak Caroline ini. Dia Halo, kakak Halo, kakak jangan manyun lah, senyum lah. Ya, Ini kalau jumpa sama itu yang suka mencela kok tambah orang cantik, itu Kak? Kenapa kakak tambah cantik? Apa resepnya? karena memuji Tuhan. Oh, jadi
Orang jelek-jelek itu nggak pernah muji Tuhan. Ya, ini pertemuan kita yang ketiga ya, Semuanya ketiga atau keempat. cantik, cantik buktinya. Iya, saya manis, saya bukan cantik, saya manis. Jadi Kak Karolin, menurut Kak Karolin, ayat yang kakak baca tadi itu perumpamaan. Perumpamaan rambut itu maknanya apa? Rambut dicukur itu perumpamaan kan? Maknanya apa? Rambut itu artinya apa? Kehormatan suaminya. Kepala wanita adalah. Jadi harus dicukur kehormatan suaminya. Enggak, ketika dia itu perumpamaan semua, Rifa. Iya, kan gini gak? Nih contoh nih. Kak Karolin seumpama bulan yang bersinar di malam hari. Nah, apa makna perumpamaan itu, Rifa? Wajahnya bersinar pakai skincare. Bersinar glowing, membuat aku degup. Nah, kan ada maknanya tuh. Kalau perumpamaan rambut dicukur, apa maknanya? Kan itu cukurlah rambutmu. Itu kan perumpamaan. Maknanya apa, Kak? Itu tentang rambut, itu tentang kehormatanmu, tentang ketika kamu memuji Tuhan, yang pertama kamu muliakan tuh, yang pertama kamu yang menjadi imammu itu adalah suamimu itu, begitu, kepalanya tuh ya suami. Jadi kepala suami dicukur kalau nggak ditutup. Begitu. Kalau suami itu kepalanya Kristus, begitu. Jadi Itulah kalau dia nggak dia. ditutup, kan di situ kan kalau rambutnya nggak ditutup dicukur. Berarti kalau rambut itu perumpamaan kepala, jadi kepalanya kalau nggak ditutup dicukur palanya gitu. Kepalanya dipotong Di sini atau gimana? Itu bukan masalah mencukur rambut tentang hal fisik ya, itu masalah sifat, tentang sikap, tentang cara kita berdoa, tentang kita beribadah. Nah ini Jadi mencukur ini perumpamaan apa, Kak? Kepala wanita, hiasan kepala wanita itu. Enggak, aku fokus di mencukur. Aku lebih suka yang cukuran, Kak. Soalnya aku senang cukuran. Cukurlah rambut. Kalau nggak dipakai tutup katanya kan. Nah, itu umpama apa gitu? Perumpamaan dari apa? Dijelaskan dari semua ayatnya, harus dibaca sampai akhir, bro, Kak Rifa. Jadi kalau Sister kamu lah, tahu tentang bukan bro. tentang ayatnya ini, kamu udah dibaca awal sampai akhir, nanti akhir akan Coba. dijelaskan. Kakak kan baca. Aku turun ganti akun nih, ya kan? Karena aku tengok kakak cantik. Aku kalau pakai akun besar, aku hilang cantiknya. Aku pakai akun kecil biar lebih cantik ya. Kakak baca sambil ku dengar, nanti aku naik lagi. Nanti kakak jelaskan sama aku maknanya ya, biar aku tahu. Ya, nih aku ganti akun dulu ya, agak, Akhir ya. agak gimana nih? Ah, ya siap. Oke. Ntar pasti. Di sini saya bacakan. lagi. Perhatian di bawah. Sini saya bacakan kembali ya. Dengan perumpamaan yang dicukur rambutnya, sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, gambaran kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Nah, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak berkerudung? Nah, di sini zaman dulu itu zaman gereja-gereja ortodok, mereka tuh pakai tudung ketika beribadah. Kemudian Pertanyaannya kenapa kau nggak pakai tudung? Pertanyaannya kenapa kau nggak pakai tudung? saya kan tidak beribadah. Jadi ketika beribadah itu Cukurlah rambutmu. kemudian nah, sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah Allah sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah
kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Nah, rambut aja udah jadikan penudung ini. Ketika rambut kita aja jadi penudung namanya. Rambut kita panjang itu udah penudung ya. Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Baca juga ayat ini bro. Tetapi jika ada seorang yang mau membantah kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Jadi rambut atau hiasan kepala itu kepada kepala laki-lakinya, itu kepalanya, rambutnya, hiasannya. Jadi rambut itu juga sudah menjadi tudung bagi perempuan. Rambut saya ini jangan ditudung. Paham? Sudah menjadi tudung. Ya. Jadi perlu bertudung atau enggak? Nggak perlu karena kita udah. Kalau yang nggak punya rambut kayak mana? Dia bertudung, bagus pakai tudung. Iya, kalau rambutnya nggak ada, botak dia. Iya, kalau bertudung lah cewek dia. botak gimana? Hah? Bertudung pakai jilbab. Iya. Jadi tudung Karena itu sama dengan mahkota, rambut bro. gitu. Rambut itu kita mahkota. Paham? Rambut itu mahkota. Jadi perkataan di situ itu yang perumpamaan yang mana? Perumpamaan tentang mahkota tadi, tentang rambut tadi, kepalanya wanita, tentang hiasan wanita. Hiasan kepala wanita itu adalah suaminya. Laki-laki. Jadi perumpamaannya yang mana coba? Yang perumpamaannya yang mana? Ulang yang mana nih kata-kata yang mana nih yang perumpamaan? Hiasan kepala wanita itu, hiasan kepala wanita. Nah, itu perumpamaan itu. Perumpamaan tentang apa itu? Tentang kehormatan wanita, tentang kehormatan wanita. Oh, jadi itu tentang kehormatan. Iya. Dan maknanya apa itu? Kalau kita ulang baca ya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Nah, setiap wanita yang Tapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepalanya yang tidak bertudung, nah ini perumpamaan enggak? Iya, benar. Berarti perempuan wanita yang tidak apa namanya? Berambut. Mengutamakan suaminya. Suaminya kan mahkotanya. Berarti rambut ini merujuk kepada suami. Ya. Oh, begitu. Gitu Bang Andi. Jadi itu merujuk kepada suami rambut, bulu. Bang Andi nggak paham ini perumpamaan Bang Andi. Ya, jadi kalau kita baca teman-teman, enggak, biar saya bantu jelaskan. Orang Islam ini nggak ngerti Kak. Mereka tuh nggak ngerti perumpamaan. Kakak ini keren banget nih. Saya ulangin ya buat orang Islam yang nanya-nanya terus ya. Tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Kepala ini adalah alegori dari suami ya. Nah, jadi kalau kita ganti kata-katanya teman-teman, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa dan atau bernubuat dengan suami yang tidak bertudung menghina suaminya. Kurang lebih begitulah kira-kira ya Kak ya. Maksudnya ya. Jadi si suami harus ditudungin maksudnya. Atau gimana ini? Tudung itu masalah tentang kehormatannya, so. Rifa. Jadi yang kehormatan yang kepala atau yang tudung nih Kak? Tudungnya suami itu Allah. Oh, oke, Ya, kita ganti. Oke, kita ganti Tudungnya sekarang. istri itu suami. Paham? Oh, oke, siap. Tetapi tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan suami yang tidak beralah menghina suami sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Rambutnya itu tadi kemana? Suami juga? Suami sama kepala sama rambut? Ya. Kehormatan. Kan perumpamaan. Oh, rambut kehormatan. Kalau kepala suami. Bukan begitu. Ketika seorang istri yang tidak taat kepada suami, dia bernubuat, dia berdoa, tetapi dia tidak memuliakan suaminya, sama aja dia menghina, tidak berkenan kepada Allah. Baik Bang Andi. Bang Andi ini nggak ngerti nih. Sini aku jelasin nih. Tetapi tiap-tiap perempuan itu artinya adalah istri, ya kan? Yang tidak bertudung itu maksudnya tuh menghina suami, ya. Menghina kepalanya. Berarti maksudnya tudung itu perumpamaan dari suami. Enggak, aku yang bingung yang mana nih Kak? Yang perumpamaan itu yang mana nih? Yang kepala, yang suami, yang rambut atau yang mana? Aku bingung. Coba kakak jelaskan mana yang perumpamaan, terus kakak jelasin lagi. Aku agak bingung ya. Kepala itu adalah tentang hiasan tentang junjungannya.
Kepalanya siapa? Kepalanya suami itu adalah kepala siapa? Ah, Kepala mana nih? Maksudnya kepala suami yang mana? Maksudnya kepala suami. Kepala suami itu Jadi perumpamaannya jelas mana? ya. Rambut atau yang mana nih Kak? Kak, coba nih kita ulang ya. ini dulu. Tetapi Tunggu, Pak, tiap-tiap tunggu, Pak. oh, iya. Tunggu dulu, saya jelaskan kepada Handi tadi. Jadi rambut Bang Andi, yang dengar tuh, Bang panjang itu adalah sama seperti kerudung. Rambut panjang itu sama dengan Tuh. kerudung. Paham kau? Tuh, paham Bang Andi. Rambut panjang tuh sama kayak kerudung. Gimana ini Bang Handi ini? Lanjut ya Kak ya, ayo Kak. Jadi kalau seandainya Paham. nah, Bang Handi ini nggak punya Roh Kudus. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung atau yang tidak bersuami, karena tudung itu kan suami tadi tuh. Ya, kepala yang tidak bersuami menghina kepalanya yang adalah suami, sebab dia sama dengan perempuan yang dicukur suaminya. Karena kan rambut itu suami tadi kan. Benar nggak Kak? Bersuami Rifa, tetapi istri yang tidak taat kepada suaminya, tetapi dia berdoa bernubuat, itu sama aja menghina suaminya, begitu begitu. loh. Ya. Ya betul. Ini keren banget nih. Berroh Kudus sekali kakak ini ya. Luar biasa nih ajarannya. Jadi Kak, bertudung ke gereja itu gimana? Nggak apa-apa nggak? Kan rambut panjang sudah seperti tudung Rifa. Oh, terus kalau seandainya tidak boleh berkepang tuh maksudnya gimana itu? Itu suami nggak boleh dipelintir, karena kan rambut adalah perumpamaan suami. Jadi kalau seandainya berkepang, suami nggak boleh dipelintir, gitu atau gimana Kak? Coba. Itu ayatnya dalam 1 Timotius pasal 2 nomor 9 Kak. Dulu tentang apa dia? Oh, judulnya. Oke, aku lihat dulu ya. Oh ya, aku keren banget kalau belajar sama kakak. Ini keren banget loh kakak ini. Aku baru kali ini loh dengar penjelasan yang berhikmah ini loh Kak. Jarang-jarang loh. Benar-benar Uni, ini Ibu Karol ya, Iya. coba disimak baik-baik ya apa yang disampaikan oleh Uni. Kita di sini belajar bersama, dan untuk teman-teman belajar ini sama koma Ibu. agak goyang ya. Bantu di tap-tap sampai 500k saudara. Tap-tap layar ya. Lanjut Uni. Aku belajar banget nih. Ibu ini Kak berhikmah banget nih. Ibu ini punya penuh Roh Kudus kayaknya ibu ini nih. Ya. Aku takut dibaptis. Jangan-jangan aku bentar lagi dibaptis sama ibu ini. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan pakai emas atau mutiara dan pakaian yang mahal-mahal. Loh, nggak boleh pakai baju mahal Kak. Pakai baju monja boleh. Ayat berapa itu? 1 Timotius pasal 2 nomor 9 Kak. Ini kemana nih Kak? Soalnya rugi nih kalau gitu. Aku mau jual baju-baju mahal, orang Kristen nanti nggak mau beli nih. Nggak boleh pakai emas, nggak boleh pakai mutiara. Jangan-jangan ini perumpamaan lagi nih. Saya baca datanya dulu. 1 Timotius nomor pasal 2 nomor 9. Nah, kita dengarkan ini berhikmat teman-teman ya. Beliau ini punya Roh Kudus ya. Kita dengarkan pemahaman beliau. Kita hargai ya. Gitu ya, hargai. Karena beliau ini sangat cantik. Aku suka wajah beliau eksotik banget nih. Subhanallah. Nah, di sini Viva dia dijelaskan di sini. Iya Judulnya kakak. kita baca ya, mengenai sikap orang. Di sini Sikap? judulnya mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Nah, Gimana, dijelaskan, Kak? oleh karena itu di sini dikatakan, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci. Lah, tanpa kakak tunggu marah. kak, tunggu kak. Kak, tunggu kak. Berarti berdoa kayak gini dong. Mengadahkan tangan, kata gini. Kayak gini dong. Ini ya mengadahkan tangan. Hah? Kak, menengadakan kan gini kak. Ini bukan menengadakan. Ini mah lagi joget kak. Seperti Musa berdoa Menengadah tuh gini kak. Haleluya gitu. Mana ada kakak. Menengadah tuh gini loh kak. Kayak gini nih. Ini nggak ada, ini nggak ada. Joget. Kak ini. Ini ada. Mana ada. Ini ada. Kak, menengadah tuh kayak gini loh kak. Kakak ada. coba lihat deh. Wah, itu nari piring enggak? Ya udah. Iya udah. Tapi kenapa kakak gini orang Kristen enggak kak? Kenapa orang Kristen gini kak kalau berdoa kak? Melipat tangan namanya itu seperti diajarkan Tuhan Wah, Yesus. tuh, itu diajarin menengadah. Kenapa dilipat tangan? Kalian merubah-rubah ajaran. Makanya semuanya ada aturannya, semuanya ada alasannya. Itu disuruh menengadah tuh. Kenapa? Tunggu dulu, baca dulu tentang jangan lari kemana-mana dulu yang tadi tentang Iya. Lari kemana-mana. Nah, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangannya yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan.
hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara apapun, pakaian yang mahal-mahal. Tetapi boleh pakai emas, hendaklah Kakak. ia berdandan dengan perbuatan baik. Tetapi Ya, seperti Kakak. yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya Ya, perempuan nggak boleh berdiam pakai diri emas. dalam dan menerima ajaran dengan Wah, patuh. nggak boleh ngomong. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan Wah, nggak boleh juga jadi guru. tidak mengizinkan merendahkan laki-laki. Wah, nggak Hendaklah boleh jadi ia presiden berdiam nih. diri. Karena ada yang pertama Nggak boleh jadikanlah, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Wah, perempuan doang yang berdosa ternyata. Wah. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Wah, yang mandul nggak selamat dong. Perempuan Ya akan ampun. diselamatkan karena melahirkan anak. Asal ia bertekun Harus dalam beranak iman. Asal dia bertekun dalam iman dan kasih dan Kalau nggak beranak pengudusan nggak selamat dengan berarti. segala Wah, ngeri kesejahteraan. kali. Sedih kali jadi perempuan Kristen ya, Kak. Dijelaskannya itu Gimana itu? bukan pakaian yang diutamakan beribadah itu. Jadi beribadah pada Tuhan. Tuhan itu Maksudnya, tidak melihat pakaian tunggu. kita. Kakak, maksudnya kalau bukan pakaian itu memang bolehnya, maksudnya boleh ke gereja nggak berpakaian gitu maksudnya? Atau gimana nih? Ya pakai sopan lah. Yang jelas di sini kata pakai sopan. Kakak Jangan pakai emas memakai nggak boleh ke gereja. Kakak pakai punya emas nggak? Jangan itu yang diutamakan. Kakak punya emas nggak? Tapi yang diutamakan hati yang baik, hati yang Iya, suci, enggak. hati yang kudus Kakak itu punya yang emas nggak? Kakak punya kalung emas? Enggak. Punya gelang emas? Enggak. Kalau kakak takut diminta, gara-gara kakak nggak boleh ke gereja pakai itu, kakak takut aku minta. Kakak nggak boleh, Kak. Nggak punya emas. Ini bukan emas ini. Oh. Ini Bukan emas itu? bukan emas. Wah, kakak takut bilang kakak bilang itu emas palsu karena kakak takut ya. Kakak nggak boleh, Kak. Kakak kasih aku aja emasnya. Nggak boleh kakak pakai emas. Kak nggak boleh pakai emas, Kak. Berdosa lo kakak pakai emas lo. Nggak boleh tuh dikepang, nggak boleh tuh. Ya siasat di Dikritik. gereja itu nggak boleh. Itu nggak boleh Kak. Kalau perempuan itu Kak, kata si itu Tuhan kakak itu yang berdosa itu perempuan loh. Kakak bisa selamat ya? Jadi gini, jelas Gimana? kata kan pada awal mulanya manusia berdosa kan karena si Hawa dia memakan buah terlarang. Nah, dari situlah manusia jatuh dalam dosa. Ketika Tuhan Yesus, Tuhan Allah berkata, jangan makan buah ini, maka kamu akan jatuh dalam dosa. Tetapi kan pertama yang digoda iblis adalah perempuan. Dia memakan buahnya, nah, jatuhlah manusia dalam dosa. Nah, karena Hawa dari satu orang ini berdosa, maka kita semua berdosa. Terus katanya tuh, tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Ya, ketika orang Terus yang kalau melahirkan orang anak, mandul gimana? tetapi tidak itu aja, kan tidak cuma melahirkan anak, tetapi hati yang suci, hati yang kudus, itu yang menyelamatkannya. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak asal dia bertekun dalam iman dan kasih. Beranak dulu baru beriman dan kasih, Kak. Kalau nggak beranak, Kan ini nggak cuma satu, dia beranak, kemudian dia punya iman dan dia hidup dalam kudus dan kebenaran. Itu kalau gitu ngapain dikasih tahu tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan? Kalau gitu, kalau memang bukan cuma melahirkan yang jadi asbab selamat gimana sih? kan semuanya ada, nggak cuma melahirkan anak, tetapi harus memiliki hati yang kudus, hati yang iman yang Ini Ini baik. perumpamaan nggak sih? Banyak Kristen Maaf, saya melahirkan. potong. Kalau banyak Kristen Izin saya perempuan, kalau banyak Kristen perempuan melahirkan itu tidak berhasil loh. Jadi gimana nasibnya itu? Lanjut. Waduh. Jadi bro, Oke, izin saya aku potong, katakan host. tadi, Host, dia disucikan bukan hanya Kak. dari Host, sebentar Kak, sebentar Kak. Kak, sebentar ya Kak. Host yang Bentar, Kak, bentar, Kak. ketawa di bawah itu diblokir aja host. Diblokir aja host. Ini ruang diskusi, bukan ini stand up komedi ya. Lanjut. Aman dan Ikhwan Pilah ya, jangan ketawa-ketawa, kagak tep-tep ini. Ya, jangan apa ketawa, temannya. kita lagi Tep-tep, edukasi, orang aku lagi belajar, makasih tepu. Jangan ketawa lah, nangis kalian. Ya, oh jadi gitu Kak, kalau rambut keriting boleh nggak ke gereja Kak? Kalau berkepang kan nggak boleh, kalau rambut keriting boleh? boleh. Kenapa emang Tuhan menciptakan rambut lurus? Ya, terus kenapa Tuhan kakak ngelarang berkepang?
artinya jangan ke gereja itu hanya untuk menampilkan penampilan saja. Oh, Yang maknanya keren banget ya. memiliki hati yang kudus, hati yang baik, memuji Tuhan. Itu intinya. Bukan karena Oh, jadi biasa-biasa, arti- bukan karena Arti berkepang Bukan- itu adalah jangan berpenampilan aneh gitu maksudnya gitu kali. bukan. Jadi bukan yang pertama itu bukan menunjukkan penampilan ke gereja itu, tetapi memiliki hati yang kudus, hati yang baik. Oh gitu. Begitu. Terus kalau pakai baju mahal-mahal nggak boleh kakak pakai baju monja ke gereja. Iya, pakai Baju-baju monja. murah. Baju monja Murah. dapat pahala. Nggak dapat pahala. Intinya adalah Terus ngapain hati yang pakai baju monja kalau nggak dapat pahala? Mending pakai Jadi baju Tuhan mewah aja. itu membentukkan hati, bukan penampilan. Jadi intinya. Oh dia nggak suka kalau orang Kristen pakai dia nggak suka orang Kristen kaya raya gitu pakai baju mahal kayak baju Gucci gitu, baju Blueberry gitu, nggak suka gitu dia. Tuhan itu sebenarnya tidak suka kesombongan. Nah itu yang Oh jadi orang-orang yang pakai baju-baju mahal itu kesombong semua itu. Wah, Ya, sombong. parah nih pendeta-pendeta kaya. Kak bilangin Kak sama pendeta-pendeta kaya yang mahal-mahal itu Kak bajunya Kak yang cincinnya segede-gede gaban. Kakak bilangin dulu di sini. Pendeta kalian itu terkutuk nanti- gitu Kak. Bilang Kak, itu bilang Kak. nanti nggak dikenal Tuhan. Karena apa? Dia mengutamakan penampilannya daripada menolong orang lain. Parah ini. Wah, si Rasmi Madarni make up loh Kak ke gereja loh. Mereka tidak apa-apa. Kenapa nggak ada bilang mereka? Katanya nggak boleh mengutamakan penampilan. Nih gimana sih Kak? Berkepang nggak boleh, pakai emas nggak boleh, giliran make up boleh. Hati yang benar itu yang utama. Ya udah punya hati yang benar. Ya nggak apa-apa make up. Nah, nggak ada yang larang. Oh, sebenarnya boleh. Yang penting hatinya baik gitu. Mau pakai baju mahal juga hatinya baik nggak apa-apa gitu. Yang kudus, apakah dia sudah memberi orang lain dengan memakai baju mewah? Apakah sudah menjadi berkat bagi orang lain sekelilingnya? Apakah dia sudah memberi? Apakah dia sudah menjadi penolong bagi keluarganya? Itu yang penting. Kalau pakai rok mini ke gereja boleh nggak Kak? Ke gereja, kamu masih tidak pernah memberi, itu samanya tidak kenal kepada Allah. Kalau pakai tank top ke gereja boleh nggak sih Kak? Tidak boleh, karena kan pakaian pantas. Nggak boleh. Oh nggak boleh. Emang di mana itu dilarang pakai tank top? Sensor, sensor. Iya. Cuman Tuhan selalu jaga kekudusan. Kak, ini aku mau tanya. Kakak baca ulangan 2229 tuh kita bicara tentang perempuan aja ya Kak ya. Kita kan sama-sama perempuan nih. Coba Kakak baca ulangan 2229. Ngeri banget loh Kak. Takut aku ngeri Kak, serius. Aku berdebar-debar jantung aku baca itu. Ya Kakak baca dulu nanti aku bisa belajar sama Kakak gitu. Kan aku di sini lagi belajar. Ulangan 22 nomor 29. Soalnya kan aku lagi belajar sama Kakak nih. Kakak kayaknya keren banget nih. Roh Kudusnya kayak kuat banget. Soalnya hikmah semua yang keluar dari mulutnya, serius. Pokoknya kalau seandainya kalian cukur rambut itu artinya itu kehormatan suami dah. Pokoknya kalau seandainya itu perumpamaan, pokoknya udah perumpamaan aja. Keren banget pokoknya Kakak ini. Teman-teman di follow Kakak ini ya. Kalau perlu nanti. Saya tidak apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Saya orang hina. Tawaduk kali Kakak ini, tawaduk Kakak ya. Rendah hati Kakak, rendah diri Kakak. Biasa orang hina, saya cuma hamba. Duh, pengen dong minta nomor WhatsApp Kakak, boleh numpang makan nggak Kak? Nanti kapan-kapan. Boleh. Boleh. Ya, lanjut Kak, dibaca itu Kak. Ulangan 22 nomor 29. Kita temenan ya Kak? Oke. Ulang-ulangan Kakak si Tepu kerja di mana? Kak, Kakak si Tepu kerja di mana sih Kak? Di salon ya? Saya tangga. Nggak pernah ke salon. Kak pinjam duit boleh nggak? Pinjamkan. Loh, kata Yesus, barang siapa yang meminjam kepadamu jangan kau tolak. Kok nggak boleh meminjamkan? Ini gimana? Tidak. Tetapi tidak menolak itu artinya memberi aja. Bukan meminjam dan menerima. Yaudah, kalau aku minta dia 2 juta. Yaudah, aku minta dia 2 juta. Lihat dulu keuangan saya, kalau ada di saya pasti keri. Kakak dari wajahnya kayaknya kaya deh. Dari mukanya aja tuh kaya Kakak tuh, dari wajah kaya. Amin. Ya. Tuh Kakak baca nih, ini nih ayatnya nih. Kakak kalau baca ya. Nih, ini kata Yesus loh ya. Ini aku nggak ngada-ngada loh ya. Aku tahu Kakak ini menjalankan. Oh ya, ulangan 22 nomor 29. Tapi nanti masalah perkara pinjam uang jadi ya Kak ya. Ya. Soalnya dalam Matius dikatakan barang siapa yang meminjam kepadamu jangan kau tolak. Ya, baca Kak. Ulangan 22 nomor 29, iya. Ini ilmu penting teman-teman ya. Kakak ini punya Roh Kudus banget, penjelasannya berhikmah dan kita hargai penjelasan beliau ya. Beliau tidak menghujat. Beliau adalah seorang saudari kita yang berbeda keyakinan tapi satu NKRI. Kita hargai, hormati, cintai. Soalnya kalau ditampar pipi kirinya dia kasih yang kanan nih, benar nggak Kak?
Ini saya baca dulu. Iya, baca dulu. Ayat 22. Jadi di sini tentang hukum perkawinan ya. Ya, Judulnya. silakan kakakku. Nah, ayat 29. Maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya, sebab laki-laki itulah memperkosa dia selama hidupnya. Tidak boleh laki-laki itu menyentuh dia pergi. Nah, di sini tentang apa ini? Maksudnya di ayat itu kalau kita diperkodok sama orang, kita harus nikah sama orang itu, Kak. Dulu ini ada ayatnya yang penjelasannya di atas. Iya ada. Ya silakan. Jadi jangan kamu ambil ayat kamu. Iya. Kan aku belajar. Aku belajar, Kak. Kakak jangan marah-marah. Apabila seorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya, menuduhkan kepala Itu perumpamaan. Bang Andi nggak ngerti itu. Dan membusukkan nama dengan perkataan perempuan ini, ku ambil menjadi istriku. Tetapi ketika ia menghampiri, hukum ini tentang hukum perkawinan, dia tentang hukum perkawinan. Sini tentang apa? Bicara tentang apa? Bentar. Ya silakan, Kak. Aku sayang banget sama kakak ini, serius. Serius teman-teman, aku sayang banget sama dia ya. Cantik dia. Saya kurang begitu kecil-kecil tulisannya. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan yang sudah bertunangan, jika seorang laki bertunangan dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa ke luar dan pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu. Ini zaman dulu kita berpindahan. Sadis ya, Kak. Tentang adat istiadatnya mereka Yahudi. Ya, jadi itu cuma adat istiadat, bukan perintah Tuhan itu. Bukan, ini tentang bukan Bang Andi ini sembarangan nih. Itu bukan perintah Tuhan, Bang Andi. Ini Bang Andi ini kalau ngomong sembarangan nih. Iya, tapi kan tadi ada kalau ada laki-laki mah, taruh lu Bu, setengah menit. Kalau ada laki-laki memperkaos perempuan, taruh lu Bu, izin setengah menit Bu. Setengah menit doang. Setengah menit doang, Bu. Ada di Alkitab. Setengah menit doang. Yang saya Ibu tadi baca, kalau ada Bu, setengah menit doang, Bu, izin setengah menit doang. Daeng, jangan macam-macam sama emak-emak, Daeng. Kalau ada, tadi saya dengar ya, kalau ada laki-laki memperkaos perempuan, wajiblah dia membelikan 40 sikal dan wajib menikahi dia. Gitu kan tadi itu. Iya. Silakan jadi Kristen kalau ingin mencari istri, ya perkodok aja dulu, baru bayar, baru jadi istri tuh. Mantap, lanjut. 5 sikal itu berapa, Bang Andi, menurut perhitungan orang Kristen sendiri? Bro, ini bukan tentang Kristen, bukan tentang agama. 250.000 kalau tentang istiadat, tentang adat istiadat. Kalau kami di orang Karo ada adatnya. Kita Indonesia juga punya adat. Begitu. Tapi sebentar Bu, maaf saya potong Bu. Ini ada Pak Welengre, ini sama Kristen juga dia. Selamat malam, Bro. Dibuka mute-nya, Bro. Bro Weleng, pemahaman Anda sekarang ketika sudah mengikuti diskusi ini, Yesus Tuhan bukan menurut lo? Ada peningkatan nggak kira-kira? Silakan, Bro. Iya, aku ini ibaratnya Kristen yang sudah tersadarkan dan tidak lagi menuangkan makhluk yang bernama Yesus Kristus sebagai Tuhan, Bang. Tapi dia itu hanyalah utusan atau nabi, sama seperti nabi pada umumnya. Ibu Karolin, aku sarankan juga untuk sadarlah ya Ibu, Anda itu sedang sesat dan tersesatkan. Seperti itu, Bu. Yang lain. Ibu dengarkan, jadi banyak yang tersadarkan dengan diskusi ini. Orang Kristen sekarang pemikirannya mulai lanjut nih Ripa, lanjut teman-teman tap ya sampai 500k tap. Aku tuh suka sama kakak Karolin ini, teman-teman ya. Pertama, Kak Karolin ini dia cuman menjawab ya. Yang kedua, dia tidak pernah berpolemik tentang agama Islam. Yang ketiga, dia cantik sekali. Lihat tuh rambutnya keriting kecil dengan wajah yang gimana gitu. Aku suka.
Aku sayang. Dan saya Mungkin- mau tanggapin tentang Weleger ini tadi. Ya, Weleger. Hajar Kak, Bang Weleger ini. Lanjut Kak. Saya mengatakan tidak ada jalan keselamatan selain Tuhan Yesus Kristus, dan barang siapa tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak akan selamat. Karena hanya satu jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus masuk neraka. Maka dari itu berilah dirimu Kutuk Kak dibaptis. dalam nama Yesus Kak. Coba Kak, kutuk dalam nama Yesus Kak. Cepat Kak. Berilah, nggak boleh kita mengutuk, tidak boleh kita mengutuk, tidak Wah. boleh menghakimi, tidak boleh Pendeta-pendeta berkata-kata yang ngutuk dalam nama Yesus gimana tuh Kak? Berarti pendeta Ada. laknat itu. Itu Wah, sesat itu, sesat. marahin Kak. Mereka nonton kita Kak. Kalian pendeta yang ngutuk tidak bilang Kak, boleh cepat. mengutuk siapapun atas nama Marahin. siapapun. Marahin boleh Kak. kita mengutuk. Mereka suka ngutuk-ngutuk Kak. Kita harus Masa memberi kemarin berkat. dikutuk. Hah, cepat Kak, marahin Kak mereka Kak. Kita tuh memberi Kakak berkat bilang gini kepada Kak, woi pendeta-pendeta tukang kutuk bilang Kak, kalian terkutuk. Cepat Kak, nggak apa-apa Kak. Marahin. Nggak didengar suaranya Ibu Caroline, tenggelam. Aduh. Nggak dengar ya suara saya ya? Nggak ada suaranya. Minta Roh Kudus dulu suaranya Bu, Weleng. biar keluar. Weleng, dengar nggak Weleng? Dengar nggak? Ya, Jadi- ini baru dengar. Lanjut Bu. Perkataan kita itu harus perkataan berkat, hati kita itu harus kudus, dan kita harus berguna bagi orang lain, harus memberi, nggak cuma beragama, tetapi harus memiliki iman. Tetapi kamu tidak memiliki iman dalam Yesus. Kata Yesus, jika imanmu sebesar sesawi aja, kamu bisa memindahkan gunung. Nah, Wah, dalam Tuhan berarti kita memiliki kakak iman. punya iman sebiji sawi? Saya belum. Iman saya masih kecil. Wah, nggak beriman kakak ini. Beriman, saya punya Biba, saya punya iman, tapi saya Lah. tidak sebesar apa dulu. Emang sebesar apa iman kakak? Setengah biji sawi gitu? Nggak bisa saya ukur. Hanya Yesus yang bisa mengukur, saya nggak bisa ukur. Oh, sebiji sawi emang segede apa sih kak? Kata Yesus, barang siapa yang tidak memiliki iman, maka dia tidak berkenan kepada Allah. Iman adalah apa? Iman itu apa enggak? Iman itu Iman adalah apa coba? percaya segala sesuatu yang tidak kelihatan dan bukti segala sesuatu yang belum kita terima. Maksudnya Percaya apa yang itu? segala sesuatu yang kita terima. Itulah iman. Maksudnya apa itu? Gimana itu maksudnya penjelasannya? Vipa punya laptop kan di situ, cari tentang iman itu. Punya. Iman adalah Iman. percaya segala sesuatu. Arti iman. Arti iman. Percaya segala sesuatu yang tidak Percaya. kelihatan. Wah, berarti Yesus nggak kelihatan dong. Ya maksudnya kita kan di zaman sekarang ini kan kita tidak melihat Yesus. Kata Yesus Oh, berarti pada zaman orang-orang itu. yang sejaman Yesus murid-muridnya nggak beriman sama dia karena dia ngelihat. Nah, kata Yesus pada zaman Yesus dia di dunia. Kata Yesus, berbahagialah kamu yang melihat aku. Tetapi Ya, lebih katanya berbahagia berarti yang nggak mereka beriman yang dong. Berpercaya. Berarti nggak Yesus beriman gitu kan? itu. Soalnya kan dia Dengar dulu. dia melihat Yesus. Iya. Maaf. Betul, Yesus berkata, berbahagialah kamu yang melihat aku. Tetapi lebih berbahagia mereka yang memiliki iman yang tidak melihat aku tapi namun percaya. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya iman dilihat atau nggak dilihat nih kak? Mana nih? Iman itulah hati kita yang nggak bisa dilihat lah. Oh, nggak Iman bisa itu dilihat. kepercayaan kita. Berarti bohong itu keyakinan kita. murtadin yang bilang nampak Yesus itu berarti bohong ya kak ya? Itu enggak apa-apa iman karena Tuhan bisa memperlihatkan namanya penglihatan. Ketika orang yang melihat Yesus itu namanya penglihatan. Orang mendapat penglihatan, itu namanya penglihatan. Pada akhir zaman ini anak-anak kecil akan bernubuat dan melihat penglihatan. Anak kecil? Ya, itu firman Tuhan yang mengatakan. Melihat Tuhan Di gitu. akhir zaman nanti orang-orang muda akan melakukan mujizat dan bernubuat dan melihat penglihatan. Penglihatan tentang akhir zaman. Waduh, ngeri ya. Yaudah kak, Ya. kalau gitu gimana kak tentang itu kak? Matius 5:42 tadi yang itu kak yang diperkodok itu gimana kak? Belum selesai tuh. Yang Itu berkuasa tentang adat istiadat mereka, adat istiadat Yahudi. Oh, berarti itu bukan ajaran Tuhan ya? Itu bukan firman Tuhan berarti ya ulangan itu. Oh, Bang Andi. Dengan teman-teman yang 3,4 ya. Firman Tuhan itu ketika Allah berkata, firman Tuhan itu Oh. Jadi kalau ada Allah berkata baru firman Tuhan. Kalau nggak ada berkata Allah berarti itu bukan firman Tuhan ya kak? Oh, surat-surat Paulus bukan firman Tuhan Bang Handi. Bang Handi nggak jelas banget nih Bang Handi ini ah. Ya kak? Alkitab itu terdiri dari perkataan Allah dan nubuatan-nubuatan
dan penglihatan-penglihatan para rasul dan kejadian-kejadian yang pada zaman apa namanya perjanjian lama. Oh, bercampur ya. Bercampur ya, karangan manusia sama firman Tuhan menyampur ya. Buku firman Tuhan. Oh, buku firman Tuhan Bang Andi bercampur. Berarti di situ kalau orang Yahudi terkodok nikah sama yang memperkodok. Aneh ya Bu ya. Menurut Ibu gimana itu? Itu benar nggak sih kayak gitu? Tentang wanita Samaria itu yang dia berzina dengan beberapa laki-laki, dia akan dilempar batu. Kejam juga ya. Itu di Tuhannya. Itu waktu itu Yesus marah nggak sih kayak gitu itu? Waktu zaman waktu itu, waktu Yesus di waktu kejadian itu Bu, itu Yesus waktu itu kemana? Kenapa dia nggak bantuin itu perempuan-perempuan yang dirajam Bu? Kasihan tahu. Nah itu punya hukum sendiri, semua punya memiliki hukuman sendiri ketika. Lah kan Yesus, masa Yesus nggak kasihan sama perempuan-perempuan yang dirajam itu Bu? Masa dibiarin sama Yesus? Gimana? Yang mana? Ya di Ulangan itu kan Yesus waktu itu udah jadi Tuhan kan? Nah, kenapa dia diam aja? Kan kasihan Bu perempuan dihukum. Kan dia kasih. Itu kan zaman perjanjian lama itu tentang perbuatan kita yang menyelamatkan kita. Ketika kita berdosa, maka kita tanggung dosanya. Oh, jadi kalau giliran di perjanjian lama dosa tanggung sendiri-sendiri, di perjanjian baru dosa tanggung Tuhan gitu. Ketika kita tidak kudus, ya, zaman perjanjian lama itu ketika menghadapi Tuhan, namanya pada imam-imam kalau tidak tidak suci maka dia mati. Ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Orang itu harus kudus, harus suci. Zaman perjanjian lama ya. Mereka orang manusia itu harus suci dan kudus. Gitu. Maka ketika orang jadi kalau di perjanjian lama dosa tanggung sendiri-sendiri, di perjanjian baru dosa tanggung Tuhan gitu. Ya. Yaudah deh, Matius itu dong. Dia ketawa lagi. Dia malah ketawa. Dia ketawa dengan caranya Ipa itu loh. Oh gitu. Dia ketawa. Doktrin itu Ibu, doktrin semua itu yang Ibu tahu, doktrin dogma gereja itu Ibu. Ibu salah. Jadi iman itu Bang apa Ibu? Ya. Silakan Bang Weleng sama Ibu Izin dulu. aku tambahkan. Ya, monggo. Izin aku tambahkan Ibu. Udi. Ya, jadi iman itu apa Ibu? Jika Anda hanya memiliki iman saja tanpa menggunakan logika berpikir yang sudah diberikan Tuhan kepada Anda dan umat-umat manusia yang lain, itu Anda sama saja, maaf ya, dengan apa bedanya dengan hewan Ibu. Jadi beriman itu harus memakai akal ya, seperti itu. Tidak bisa logikakan. Gini dulu, tunggu dulu. Kamu tahu kata Tuhan Yesus apa? Iman itu adalah percaya segala sesuatu yang tidak kelihatan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang belum kita terima. Nah, di dalam Tuhan kamu pakai akal, kamu kan botak kepalanya. Tuh Bang Weleng jangan pakai akal kalau jadi Kristen, gimana sih? Ibu nggak pakai akal kan Bu? Pakai akal, dunia ini diciptakan pakai apa bro? Bang Weleng sih pakai akal. Bener Bu, ajar Bu, marahin Bu, pakai akal dia. Aduh. Tanpa iman kamu tidak berkenan kepada Allah. Makanya jangan pakai akal kalau jadi Kristen. Makanya akal itu ada tempatnya, seperti matematika. Di mana Bu tempatnya akal? Oh, kalau belajar matematika pakai akal. Kalau ketuhanan nggak pakai akal. Tuhan itu adalah maha kuasa yang tidak bisa kita pikirkan dalam akal kita. Nggak bisa, itu harus pakai hati. Karena Roh Kudus ada dalam hati kita yang mengajari kita. Iya. Hati yang kudus, hati yang suci itu akan melihat Allah, kata firman Tuhan. Mantap. Iya, jadi nggak boleh pakai akal ya Bu ya kalau beriman ya, nggak boleh pakai akal. Iya, keren. Mantap, aku suka nih ibu ini keren banget nih. Ini kalau jadi Kristen kayak gini nih, damai Indonesia nih. Indonesia kita damai, serius beneran. Bu, jadi tetangga aku dong. Bu, coba gimana tuh Matius 5:42 tuh. Jadi nggak Bu, 2 juta aja deh. Matius 5:42. 2 juta aja. 5:42. Bu jangan langsung cemberut gitu mukanya Bu. Tadi senyum-senyum. Nih iklan bentar ya nih ya. Mumpung ada 3.000. Sebentar Bu Karolin ya. Iklan dulu ya Bu. Iklan dulu ya Bu. Bentar aja. Mumpung ada 3.500 mata memandang. Ini akun Dewa, akun baru. Minta di follow sampai 1.000 aja. 1.000 yang pengikutnya ya. Minta di follow ya, Iwan Pila ya. Akun Dewa semua tumbang. 12 akun Dewa kena banned semuanya. Ini bikin akun baru.
pengikutnya baru 300. Minta di follow sampai 1000 aja. Mumpung ada 3.500 mata memandang. Ya, silakan lanjut. Makasih banyak. Ya, Oke, oke, Pak Kaisar Paman. Nero dari tadi nggak bersuara, dia belum kerja, sambil Iya. iklan Baik, dulu baik, ya, baik, minum baik. dulu, Di sini, Ibu sini, sini. sama Uni minum dulu. Baik, Iklan baik, dulu, Pak baik, Kaisar. baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teruntuk kepada sahabat API, Apologet Islam Indonesia, dan sahabat Abuya Strong, juga sahabat dakwah pendakwa Indonesia yang ada hadir di Komal ini. Sahabatku semua, malam ini saya meminta dengan rasa bangga. Tap-tap layar dengan jemarinya sampai layar kalian pecah, dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas juga saya sendiri. Dan terutama boleh di follow akunnya Bang Mahadewa ya, supaya dia bisa open cam agar kalian bisa melihat ketampanannya luar biasa. Saya Kaisar Nero, Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota, menyiarkan langsung di live Abuya Strong di frekuensi 3,1 ajaran kasih. Kasih mati. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristen, Katolik, Protestan, Wanes yang menuhankan kenal Potmio, Pelak Pajero, penyembah karung pupuk urea, jika merasa cerdas dan akademis, kalau boleh naik dengan penuh optimis. Tapi kalau cuma congor, bacot dan pesimis, mending kau turun meratap dan menangis. Yang naik diskusi, jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, ataupun gangguan kejiwaan. Si bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Jangan gunakan asumsi, diksi-diksi potongan terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujan menghujat, tanpa ajaran sesat. Inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Abuya Strong, jaya tersiar. Sekali lagi selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan selamat bingung buat kalian yang kuar-kuar seperti ODGJ mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Mantap. Usarin berdua aja keren, aku berdampingan sama Bu cantik, seneng aku. Ibunya rambutnya keriting. Bu, bayar berapa ngeritingin rambut, Bu? Kayak gitu. Ini kritik asli, Rifa. Oh, asli. Ibu cantik loh, serius. Umurnya berapa sih, Bu? Umur? Mau karena kebaikan Tuhan. Oh, kebaikan Tuhan. Bu, Itu umurnya hanya berapa? sementara. Wajah, tubuh itu cuma Masya sementara. Nanti Allah, berhikmah sekali. Ibu umurnya berapa? hati yang suci, kudus itu yang nomor satu, Rifa. Masya Allah. Oh, ibu umur berapa? Kita suka menghina orang lain. Oh, janganlah. Kita suka Nggak boleh menghina agama orang menghina. lain. Mutuk Tuhan nggak boleh kan, Bu? Karena agama itu pilihan masing-masing. Kita Iya, nggak boleh, betul. boleh maksa. Nggak, Bu, Kita mengutuk nggak Tuhan boleh nggak? Menghina. Kalau menghina orang lain kan nggak boleh. Kalau menghina Loh, mana dia? Kena tombak dia. Uni Kena tombak sambil menunggu Uni, mungkin Pak Welengray bisa ngasih pemasukan kepada Bu Karol, karena Pak Welengray ini Kristen yang sudah tidak menuhankan Yesus ya, sambil Boleh. Oke, Bu, Kasihan kali Pak Weleng ini. dengar Bu ya. Kasihan. Dirimu diambil iblis, Weleng. Dengar Bu, aku mau ngomong Bu, di mute dulu ya. Ntar gantian ngomong Bu, oke? Aku ngomong dulu Bu ya. Oke, sabar Bu ya. Ya, aku lanjut ya. Ibu percaya Yesus ya. Ibu percaya Yesus sebagai Tuhan ya kan? Nah, terus menurut aku di sini, Yesus itu siapa sih? Nyatanya dia bukanlah Tuhan yang sejatinya, Ibu. Terus lantas mengapa namanya selalu muncul dimanapun dia berada? Sespesial itu kan nama Yesus ini? Mengapa namanya selalu disebutkan di dalam doa orang Kristen? Maksud saya di sini, Bu, siapa dalang dari semua ini? Bukti bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan, ada Ibu bisa baca di Yohanes 1 ayat 18, 1 Timotius 6 ayat 16, Yohanes 20 ayat 17 yang berbunyi, Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Yohanes 8 ayat 54 yang berbunyi, jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakanku. Di Matius 18 ayat 19, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa Allahku di surga. Jadi di sini Yesus sangat berharap dan meminta kepada Tuhan, Ibu, bukan dia yang menuhankan dirinya. Ini adalah semua doktrin dan dogma dari gereja yang dibawa oleh Paulus itu sendiri. Ibu sudah terkontaminasi oleh doktrin dan dogma ini, Bu. Sadar dan keluarlah dari kesesatan ini. Ya, silakan lanjut, Bu.
Nah, itu tadi karena kamu nggak memiliki iman, Weleng. Kamu nggak baca juga bahwa Yesus berkata, Bapa dan aku adalah satu. Baca juga dong. Ketika murid-muridnya bertanya, Tuhan, Yesus, Guru, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu. Di mana Bapa itu? Justru Yesus menghardik muridnya. Kamu ini tidak mengetahui sudah seberapa lama aku bersama-sama kamu. Kamu masih bertanya tentang Bapa. Nah, sama kayak kamu, tidak percaya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu masih bertanya. Kamu melihat aku, berarti kamu melihat Bapa. Bapa dan aku adalah satu, kata Tuhan Yesus loh, bukan saya yang bilang. Dan Yesus berkata lagi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Dan sebelum kamu ada, aku sudah ada, kata Tuhan Yesus. Sebelum dunia ini ada, aku sudah ada, kata Tuhan Yesus. Jadi, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Dialah Allah yang hidup, dia Raja segala Raja, dia Allah yang kekal. Barang siapa yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan masuk neraka. Barang siapa yang tidak berbicara dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus, maka dia masuk neraka. Masain. Jelas, Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, Bu, bilang Bu sama netizen Bu, suruh follow akun aku dulu Bu. Lumayan 1000 bisa buat camp kayak Ibu. Coba Bu, bantuin dong. Apa Bu? Apa? Bilangin sama netizen bantuin dong follow akun Uniripa gitu, biar 1000 biar bisa buka camp. Oke, siap. Para follower, para penonton semuanya minta tolong akunnya Uniriva di follow ya, supaya bisa open camp Uniriva, supaya bisa berapologet lagi ya. Keren banget nih. Aku tuh pertama ketemu sama ibu ini tuh kayak punya chemistry, tahu, kayak ada feeling in love gitu. Mungkin kayaknya kita bola. Aduh, kenapa Bu? Bu kenapa Bu? Bu kenapa? Kucing. Aman. Ibu sehat? Nggak apa-apa kan? Aman. Aku itu lagi makan ya. Jatuh piringnya. Jadi gimana Bu? Matius 5:42 tadi gimana coba jelaskan. Matius 5 ayat berapa? Matius 5 nomor 42. 42. Iya Ibu, cantik, sayang. Matius 5 ayat 42. Ibu kerja di bengkel ya Bu? Bu, kerja di bengkel ya? Suaminya ya Bu ya, kerja di bengkel ya Bu ya? Itu rambutnya 7 yurcet tuh. Rambutnya kuah sate. Kena kuah sate. Uni turun dulu Uni nanti biar bisa. Oh ya, aku turun dulu ya. Matius 5 ayat 42. Itu judulnya apa tuh judulnya? Judulnya itu tentang Yesus dan hukum Taurat. Nah, kalau yang 42 itu, jadi kita harus baca dari awal sampai akhir. Jangan kita putus-putus ayatnya itu, gitu. Jangan cuma satu ayat. Dari awalnya itu dari judulnya itu kita baca, Bu Ripa. Di bawah gimana coba? Jangan panggil ibu lah, panggil adik lah. Kita kan adik kakak, kita kan bersaudari. Dan itu panjang sekali panggil adik tuh gitu. ayatnya. Dek, Kak, panggil adik, Dek gitu. Jadi itu Bang Juma ada di bawah. Dewa izin pamit, udah 1000 follower. Abu ya, naikin aja Bang Juma ya. Ya, abis ini Bang Juma ya. Abis ini Bang Juma naik, aku juga mau pindah server. Siap, abangku. Tapi ini dulu sama kakak dulu. Cepat Kak, bilang dulu adik itu gimana Kak? Matius 5:42 Kak. Lanjut Kak. Nah, ini kan tentang ayatnya tentang Yesus dan hukum Taurat, Rifa. Jadi harus dibaca dari awal sampai akhir. Jadi saya nggak bisa membaca yang satu ayat, saya jelaskan nggak bisa. Nggak apa-apa, baca satu kitab nggak apa-apa. 2 jam nggak apa-apa, aku tungguin. Aku tunggu. Demi uang 2 juta nggak apa-apa. Ya. Demi 2 juta nggak apa-apa Bu. Ya. Saya baca dari awal sampai akhir loh ya.